Shalom, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kita ini harus mengasihi Tuhan, ya. Tapi kasih kita kepada Tuhan itu, atau cinta kita kepada Tuhan itu bermacam-macam, ya. Kasih itu, kalau dari kata kasih itu memberi. Kasih itu sebenarnya kita punya kecenderungan untuk memberi. Mungkin yang sudah berpasangan, atau mungkin sudah menikah, atau mungkin anak yang mengasihi orang tuanya, atau yang paling mudah kita lihat contohnya adalah orang tua yang mengasihi anak. Saya sering melihat orang tua, teman saya, saudara saya. Contoh paling gampang aja, kalau ada makanannya tidak banyak, dan dia tahu anaknya suka itu. Kira-kira orang tua itu dia lebih milih ngalah nggak ngasih itu ke anaknya? Dia tahu anaknya sukanya mungkin jeruk, atau sukanya mungkin kue tart atau kue apa. Dia akan rela, enggak wis makan dulu. Ya. Itulah kasih. Kasih itu entah itu sebagai pasangan, entah orang tua dengan anak dengan orang tua. Yang paling sering orang tua, ya. Kalau anak ini agak jarang. Kalau dia tahu ini kesukaannya orang tuanya, dia nak makan kasih orang tua, itu jarang. Ya, saya berdoa di sini anak-anak di sini itu bisa seperti itu, ya. Karena kasih itu adalah kecenderungannya itu ingin memberi sesuatu, ingin mengorbankan sesuatu. Nah, pertanyaannya, saya juga heran kenapa saya harus menyampaikan ini, tapi Tuhan, ini kan hal yang biasa. Tapi Tuhan itu ngomong sama saya, enggak, kamu harus tanya ke jemaatku, tanya ke umatku, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, Anda bisa ke gereja, bisa setia ke gereja. Anda bisa setia ngasih perpuluhan. Anda bisa setia berdoa. Anda bisa setia saat teduh. Tapi apakah Anda melakukan itu karena engkau mengasihi Tuhan, atau memang kau dari lahir sudah Kristen? Loh Pak, saya tiap minggu ya harus ke gereja. Jadi ke gereja dengan hati yang kosong, tidak dengan kerinduan untuk bersyukur menyenangkan Tuhan. Saya juga nggak ngerti kenapa saya harus disuruh bahas ini. Saya pikir ini hal yang biasa, hal yang nggak perlu dipertanyakan. Tapi Tuhan berkata kepada saya, belum tentu orang yang setia hari Minggu ke gereja itu mengasihi aku. Loh, saya tanya, kenapa Tuhan? Iya, ada orang-orang yang setia kepadaku karena dia mengasihi dirinya. Nah, hari ini kita belajar, kita merenungkan satu dengan yang lain. Firman ini juga untuk saya, untuk semuanya. Apakah kita mengasihi Tuhan? Karena kasih itu memberi, kasih itu cenderung memberi sesuatu, bukan menuntut sesuatu. Dalam hidup Anda, tidak usah jauh-jauh, seminggu ke belakang kemarin aja, Anda itu kecenderungannya lebih banyak mikir apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan Tuhan, atau Anda berpikir, Tuhan, aku minta ini, minta itu, aku doa ini, kabulkan ini, aku punya keinginan itu. Dari seminggu kemarin aja coba renungkan, kecenderungan hati Anda itu kepingin memberi Tuhan atau menerima sesuatu dari Tuhan. Kita bisa menyenangkan Tuhan dengan banyak hal. Kita muji Tuhan, kita nyanyi, kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita.
kita berbuat sesuatu yang baik pada orang lain, itu sudah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu cenderung ingin menyenangkan Tuhan, ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan. Nah sekarang hari ini kita koreksi, saya dan Anda semuanya. Kecenderungan Anda itu hari terakhir ini, apakah seperti dikatakan dalam firman Tuhan, pada zaman akhir, hari-hari akhir, orang akan mencintai dirinya sendiri. Nah, saya ingatkan, jangan sampai kita termasuk golongan yang dinubuatkan itu. Orang yang mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Saudara, kalau Anda mengasihi diri Anda akan cenderung ingin menyenangkan diri Anda. Kalau Anda ingin mengasihi Tuhan, Anda akan cenderung menyenangkan Tuhan. Nah, yang menyenangkan Tuhan itu kadang-kadang dan juga sering itu tidak menyenangkan dirimu. Banyak kalau Anda tahu orang-orang single, jomblo yang nggak punya pacar, doanya apa? Tuhan, ya ada yang mungkin sudah punya pacar atau mungkin cari pasangan. Tuhan, berikan aku pasangan yang apa? Klasik itu apa? Cinta akan Tuhan. Yakin dah. Kalau dikasih beneran, yakin. Dia akan lebih mencintai Tuhan daripada dirimu. Kenapa orang pasangan-pasangan, saya ketemu banyak anak muda, enggak, ketemu pasangan enggak pernah bingung cari pasangan, saya bilang, kamu minta ya apa? Ya pokoknya pertama cinta akan Tuhan. Elek mau? Ya enggak. Yang pertama apa? Ya takut akan Tuhan. Yakin. Elek mau? Enggak. Ya berarti nomor satu kan? Ganteng, cantik. Kedua, cinta akan Tuhan. Jujur aja, enggak apa-apa. Nah kita itu sering kali gitu. Enggak ngerti apa yang kita minta. Cinta akan Tuhan. Yakin punya pasangan cinta akan Tuhan? Iya Pak, saya punya pasangan cinta akan Tuhan sampai luar biasa melayani Tuhan. Tapi dia cinta keluarganya enggak? Ya enggak seberapa. Nah itu salah. Itu bukan cinta akan Tuhan, itu cinta akan dirinya sendiri. Banyak orang melayani Tuhan itu karena obsesi, bukan karena cinta akan Tuhan. Karena firman Tuhan jelas. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau pasti cinta pasanganmu. Pasti. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Pertanyaan pertama jelas, kita tanya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Loh Pak, mengasihi itu bagaimana? Jelas kita tadi ngomong apa? Mengasihi itu cenderungnya ingin memberi sesuatu. Kalau bisa dirinya lebih senang, saya nanti. Ada apa lagu-lagu atau ya slogan-slogan sekarang, zaman sekarang. Yang penting kamu bahagia, aku terakhir aja. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita itu harus punya kecenderungan, yang penting Tuhan senang. Nah, kita itu sekarang begitu apa enggak? Seminggu terakhir aja wis, 2 minggu terakhir aja wis, sebulan terakhir aja. Seberapa sering Anda mikir, hari ini aku menyenangkan Tuhan dengan apa ya? Karena namanya orang suka, orang cinta, orang sayang, orang mengasihi itu pasti cenderungnya mikir terus kepentingannya. Ayo dulu Anda yang pacaran, laki-laki ini khususnya. Bingung hari ini bagaimana caranya supaya ngejar dia supaya dapat. Ya Pak Jono dulu. Ya apa cara nih? Pura-pura gak mungkin minta garam, garamnya habis, pokoknya ketemu ya. Intinya Anda bisa punya banyak alasan kalau Anda mengasihi itu Tuhan. Nah sekarang ini Anda sudah seperti itu enggak? Apakah kasih mula-mula? Makanya Tuhan bilang, kalau kasih mula-mulamu hilang,
Engkau tidak sadar, kitab Wahyu berkata, engkau jatuh demikian dalamnya. Kenapa sih kita harus mengasihi Tuhan? Mengapa? Kita itu mengasihi Tuhan kenapa sih? Ada yang tahu? Oh, supaya dilindungi dari sakit penyakit, Pak. Oh, supaya masuk surga, Pak. Kenapa? Kenapa Anda mengasihi Tuhan? Ayo tanya dirimu. Coba renung, no. Yakin tak Anda terus Kristen? Apa Senin mau ganti agama? Oh iya. Anda itu harus hidup mengasihi. Jadi Kristen itu dengan kesadaran. Jangan karena Anda dilahir, langsung KTP-nya akte kelahiran apa? Kristen. Jangan. Itu kan dulu, iya. Sampai engkau akil balik umur 12. Engkau memang ke gereja karena dimarahi orang tuamu. Enggak sekolah minggu dimarahi. Tapi hari ini Anda yang udah remaja-remaja. Anda harus tanya ke dirimu. Mengapa saya lanjut Kristen? Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah ngomong kepada Anda. Anda tidak di agama yang salah. Anda tidak di Tuhan yang salah. Tuhan Yesus Kristus, perlu saya garis bawahi, Yesus itu tuh Tuhan. Selain ini satu-satunya agama yang terbukti juga secara sejarah. Buktinya ada, physically ada. Nggak ada agama yang lebih tua daripada El Adonai. Tuhan semesta alam, nggak ada. Mau dibuktikan sejarah, ilmu pengetahuan, sampai ilmu nujum, semua nggak ada. Semua nggak ada yang menyangkal kebenaran bahwa Anda sudah jadi umat Tuhan yang tepat, Tuhan El Shaddai, Allah semesta alam. Tidak ada yang menggantikan itu. Selain itu apa lagi? Ini kan masalah Anda memilih agama yang tepat. Sekarang pertanyaannya, mengapa Anda mengasihi Tuhan? Kenapa mengasihi Tuhan? Pasangan-pasangan dulu mengasihi Tuhan. Dulu Pak Jono suka sama Bu Yun apa? Ayu. Pasti dong. Ayu sampai tua saya kilo Ayu Bu Yun itu. Sampai tua rambutnya putih si Ayu, garis-garis cantiknya itu masih kelihatan. Makanya Pak Jono lepek. Ada alasannya toh, seneng itu. Mengasihi itu ada alasannya tuh. Nah, periksaan dirimu, apa motivasi Anda mengasihi Tuhan? Nggak usah sulit-sulit. Ada orang yang mengasihi itu karena apa? Punya maksud tertentu. Kepingin memiliki, kepingin mendapat, kepingin mendapat sesuatu, kepingin mendapatkan perhatiannya, kepingin mendapatkan pertemanannya, aku pingin ditemani dia sampai mati, kepingin ditemani. Makanya kalau begitu orang selingkuh sakit hati, karena sebenarnya kepinginnya ditemani terus, tidak ditinggal. Itu yang pertama ada. Kedua, orang yang mengasihi karena apa? Membalas karena sudah lebih dahulu dikasih. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Bisa satu orang bacakan? Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi kita itu mengasihi Tuhan karena Dia sudah mengasihi kita. Beda dengan yang pertama tadi. Kita mengasihi supaya Dia mengasihi kita. Kalau itu masalah pasangan ya. Tapi kalau Tuhan itu beda. Kita itu mengasihi karena Dia sudah lebih dulu mengasihi. Dan Dia mengasihi enggak tanpa bukti loh. Tuhan itu mengasihi dengan darah yang mahal. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Itu alasan yang sudah sangat kuat menurut saya. Anda jangan mengasihi Tuhan karena Anda butuh berkatnya. Jangan itu aja. Jangan butuh pertolongannya, perlindungannya, atau mungkin kerajaan sorga yang Dia janjikan. Tapi kasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi Anda.
Jadi taruh itu di hatimu. Supaya Anda ke gereja ini dengan sadar, aku ini membalas cintanya tuh Tuhan. Supaya Anda ke gereja enggak kayak robot, enggak ada perasaan. Gereja mana? Mungkin gereja ditakokno. Ditakokno Pak Gembala nang mimbar lagi. Jangan Anda hari-hari ini nanti ke depan berdoa, menyembah Tuhan. Karena Anda butuh Tuhan, jangan sekedar itu. Iya, memang kita ciptaannya, kita butuh pencipta kita. Tidak salah saat Anda berteriak, nangis, minta pertolongan Tuhan, kesembuhan Tuhan. Tapi hari ini, karena kita tahu, bahkan mungkin sekarang Anda mungkin tidak sehat, Anda datang aja dengan perjuangan. Tapi karena Anda sudah lebih dulu, Anda itu membalas cintanya. Yang tidak pernah bisa Anda bayar. Karena Anda tidak akan pernah bisa mati buat Tuhan. Tidak bisa, tidak mungkin bisa. Pak, aku mau balas cintanya Tuhan, aku tak mati aja buat Tuhan. Buat apa? Dia tidak butuh kematianmu. Kalau Pak Jono menyelamatkan saya lagi mau ditodong orang, penjahat. Terus Pak Jono bilang, Pak penjahat tembakan aku aja, Pak Abed jangan ditembak. Bisa, karena saya bisa ditolong dengan nyawanya Pak Jono. Tapi Anda bisa nolong apa sama Tuhan? Makanya saya berkata di mimbar ini, Anda tidak akan pernah bisa membalas cintanya Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Anda cuma bisa membalas dengan berusaha mengasihi Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 berkata apa? Kecaplah dan lihatlah. Itu pakai bahasa ra'ah, lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Anda itu kemarin siang ada anak muda, aku mau ketemu. Pria, sukses, umur 36, punya ekspedisi, punya kapal. Aku kok hari-hari ini hambar sama Tuhan. Kaget saya. Loh, kamu harus cinta sama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Ra'ah, pertimbangkan. Ra'ah itu menoleh, lihat ke belakang. Ada yang di sini umur 18, ada yang umur 40, ada yang umur 60. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau Anda tidak pernah mempertimbangkan, memikirkan betapa baiknya Tuhan itu. Saya ingat waktu saya sakit, Pak Ishak itu ngomong sama saya, ingat-ingatan kebaikan Tuhan. Karena kita dengan mengingat-ingat kebaikan Tuhan itu, kita enggak lagi kita melihat keadaan kita yang sekarang sakit ini, enggak. Keadaan kita hari ini yang kita kekurangan uang itu enggak. Sebab kita melihat kebaikannya Tuhan. Kalau di total itu sudah sangat banyak. Bahkan hari-hari ini aja saya ngajari orang. Kalau hari ini pasta gigimu aja masih bisa keluar odolnya, Anda harus mengucap syukur. Saya pernah di titik di mana saya ngekos, saya harus hutang saya lebih besar daripada gaji bulanan saya. Anda tidak percaya terserah, sabun sama odol saya tidak habis-habis. Karena saya ingat mami saya dulu, minyak itu gas tidak habis-habis, LPG itu berapa bulan ya lupa saya. Tidak habis LPG itu. Karena kalau janda Sarfat bisa mengalami minyak dan tepung yang nggak habis, saya juga bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang sama yang mengasihi saya. Karena itu kita harus kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itulah kenapa kita waktu kemarin kita belajar bagaimana kita bersyukur. Siapa yang terakhir kali bersyukur sama Tuhan? Ngomong terima kasih? Kemarin ada? Yakin? Kecuali doa makan, jangan dihitung doa makan. Tuhan terima kasih buat ayam goreng ini, biarlah sucikan, kuduskan, jadi kebaikan itu. Gak dihitung, gak dihitung.
hitung yang lain. Bisa pakai celana, begitu pakai sepatu, mau terima kasih Tuhan, enggak nyeker. Begitu Anda sikat gigi, terima kasih Tuhan, bulu-bulu sikat ini awet, enggak saya untuk beli lagi. Waktu Anda bersin, terima kasih Tuhan, virus-virus itu keluar. Terakhir kapan Anda terima kasih Tuhan? Itu kan khotbah saya kapan hari lalu. Kapan terakhir Anda ngomong terima kasih? Di luar doa makan ya. Apa sih kalau Anda bilang, ya Pak, sudah hari ini aku mau mengecek dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Apa sih kalau Anda bilang, ya Mak, saya mau mengasihi Tuhan. Tapi kasih itu perlu bukti. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Namanya bukti itu harus bisa dilihat. Makanya iman itu adalah dasar dari yang tidak kita lihat. Bukti dari yang kita lihat. Makanya orang yang punya iman, ngomong dia pasti disembuhkan, dia harus sukacitanya kayak orang sudah sembuh. Tubuhnya masih sakit, tapi hatinya sudah, terima kasih Tuhan kau sembuhkan. Gayanya, mukanya, mimik mukanya, berseri-serinya harus terbukti bahwa engkau percaya, bahwa engkau pasti sudah ditolong Tuhan. Makanya kalau Anda baca Habakuk 3, ngomong apa? Sekalipun kambing domba terhalau dari kurungannya, pohon zaitun mengecewakan. Hari-hari pohon zaitun itu gede dan kuat sekali. Jika hari-hari ini orang yang kau andalkan mengecewakan, kau enggak apa-apa. Habakuk bilang apa? Aku beria. Kalau Anda baca bahasa aslinya itu ngomong gini, senang sampai lompat-lompat. Aku akan bersorak. Itu enggak cuma yes, enggak. Itu teriak yes. Bayangin, mengalami yang mengecewakan seperti Habakuk. Tapi bersorak-sorai. Itu bukti. Saat Habakuk bersorak-sorai itu bukti bahwa dia percaya. Karena iman itu dasar dari yang Anda belum lihat. Tapi Anda percaya, Habakuk percaya, dia akan ditolong Tuhan. Tapi aku akan beria-ria apa? Di dalam Allah yang menyelamatkan. Saudara, bukti itu harus bisa dilihat, dirasakan. Kalau Anda ngomong Anda mengasihi Tuhan, Anda harus membuktikan. Karena Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal. Sudah dibuktikan loh. Tuhan, kita kan tadi tanya, kenapa sih alasan kita mengasihi Tuhan? Karena kita itu bukan butuh Tuhan, nah, karena kita harus membalas cintanya Tuhan. Nah, Tuhan itu sudah membuktikan cintanya dengan mati di kayu salib, dan Anda sekarang apa? Nah, cara membuktikan kasih kita kepada Tuhan itu ada dua aja, gampang kok. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, Tuhan, barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus mengasihi saudaranya. Jadi gampang. Kalau Anda kepingin balas cintanya Tuhan itu, balaslah kepada anak-anaknya. Kalau Pak Roni baik sama saya mau ngasih apa sama dia? Gampang. Anaknya aja tak kasih coklat. Selesai. Beres. Sama bapaknya ikut senang. Kalau saya ingin mengasihi Bu Marina, awi ke rumah kasih soto, rek. Ya apa, mesti tak kasih soto balik sama mangkok, kan enggak enak. Anaknya saya kasih permen, saya kasih es krim, sama aja.
Kalau Anda ingin balas kasihnya Tuhan, setelah Anda ngecap dan lihatlah mempertimbangkan, Anda mikirkan, kemarin untung yang mau diserempet gak jadi. Caranya balas ke siapa? Ya ke anak-anaknya, ke sesama. Katakan, kalau dia mengasihi Tuhan, ia mengasihi sesamanya. Di atasnya ngomong apa? Jika orang berkata, aku mengasihi Tuhan tapi membenci sesamanya, dia pendusta. Jadi yang pertama cara membalas kasih Tuhan itu kasih sesamamu. Termasuk musuhmu. Pak, kan tidak ada kata-kata musuh. Doai Anda bilang, Pak, tidak ada larangan merokok, Pak. Tidak. Rokok itu merusak tubuhmu. Dan merusak orang lain. Enggak, Pak, saya kalau ngerokok pakai helm, Pak. Jadi beluit isep semua sendiri, Pak. Ya. Karena yang paling bahaya itu perokok pasif yang tidak ikut nyedot. Sebelah kena uapmu itu. Kalau sate enak ya, deket saya. Kalau orang makan sate makin lama makin mendekat. Baunya enak dan kita bisa makan. Jadi yang pertama adalah kasih samamu. Itu cuma caranya. Tidak mungkin Anda naik ke surga, Tuhan, aku punya roti, tak kasih separuh mau. Bisa? Naik, oh enggak apa-apa. Tapi pasti lewat ibadah tutup peti. Baru bisa. Apa, Pak Yusak saya siap. Baru bisa Anda punya coklat, kasih separuh. Sekarang? Enggak bisa. Sekarang ini cuma bisa sama kanan kirimu ini loh, jauh-jauh. Pak, tapi mencek no Pak. Enggak apa-apa, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 21 sampai 24 kita baca agak banyak ini. Yohanes 4 ayat 21. Oh, sorry. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 21. Saya bacakan ya, Anda ikuti. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang Anda kepingin balas kasihnya Tuhan, kepingin mengasihi Tuhan, pegang perintah Tuhan dan banyak orang cuma memegang, tapi tidak melakukannya. Dan barang siapa mengasihi aku, Tuhan Yesus yang buat Anda, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan nurut perintahku, firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oh, luar biasa. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau hari-hari ini Anda lebih milih melakukan yang Anda sukai, bukan firman Tuhan, Anda dengan sengaja melanggar firman Tuhan, patut dipertanyakan apakah Anda mengasihi Tuhan. Anda kan di awal tadi kan saya bilang orang yang mengasihi itu cenderungnya melakukan yang dia suka, memberi apa yang dia suka. Nah, cuma dua ini aja yang Tuhan suka. Kasih sesamamu, saudaramu, termasuk musuhmu. Yang kedua, pegang dan lakukan perintah Tuhan. Cuma dua itu caranya. Karena tidak mungkin Anda naik ke surga. Naik pun Anda tidak bawa apa-apa kok. Tidak bawa apa-apa. Handphonemu ditinggal, duitmu ditinggal, coklatmu ditinggal, es krimmu ditinggal, indomimu ditinggal,
mau ngasih apa sama Tuhan? Enggak apa-apa. Jadi kesempatanmu sekarang ini, hidup ini, untuk membalas cintanya Tuhan. Tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Kenapa? Karena saat Anda pulang ke Firdaus nanti, sorga dan Firdaus itu punya siapa? Tuhan. Dan Dia yang punya, Anda mau ngasih apa? Saudara, kalau Anda datang ke rumahnya orang yang lebih mampu dari Anda, duitnya lebih banyak dari Anda, dan dia ulang tahun, bingung nggak ngasih apa? Bingung. Kalau saya datang ke ulang tahunnya juragan sembako, saya membawa sembako ya ditawain, Pak sembako kok akeh Pak, sampai bosen-bosen. Kalau Anda datang ke surga, membalas cintanya Tuhan saat Anda di sana nanti, Dia punya segala-galanya. Anda tahu kenapa kok Tuhan tuh milih ini? Kalau kamu mengasihi aku, kasih sama sesamamu. Saya kasih tahu ya, jangan salah paham. Karena hari ini yang bisa megang tangan saudaramu, nolong dia dari kejahatan, itu ya tanganmu. Sebab Roh Kudus hanya bisa pakai Anda untuk mengasihi sesama. Kalau saat ini Yesus belum naik ke surga, Dia masih di sini. Dia tidak akan ngomong, kasihlah samamu untuk balas cintamu padaku. Karena Yesus sudah naik ke surga, Dia minta wakili aku untuk mengasihi samamu. Orang-orang ini umatku juga. Nah, jadi Anda harus berkata pada diri Anda, Tuhan, aku mau membalas kasih-Mu. Firman Tuhan berkata, Mazmur 26 ngomong apa? Ujilah aku, ayat 2 dan 3. Cobalah aku, selidikilah aku. Selidiki itu, kalau kita pelajari bahasa Ibraninya itu ngomong saraf. Saraf itu gini. Yang paling dalam, yang diuji, dimurnikan, berulang-ulang. Diuji itu dites, dicobai. Hari-hari ini kita harus kuat, harus tetap mengasihi Tuhan. Meskipun kadang Anda diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti hatimu, keadaan yang tidak enak, engkau harus pegang janji Tuhan. Engkau harus tetap melakukan perintah Tuhan. Karena engkau harus mengasihi itu Tuhan. Cara mengasihi Tuhan cuma 2 cara itu saja, tidak ada cara lain. Saudara, apakah kita bisa tetap mengasihi orang yang pernah melukai hati kita? Apakah kita bisa tetap mengucap syukur dalam keadaan yang baik? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan meskipun seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan keadaan? Mengasihi Tuhan itu bukan sekedar perintah, saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu, segenap jiwamu. Yang terpaksa Anda lakukan, enggak. Tapi karena Anda sudah menerima karya salib Kristus, di mana itu adalah garansi buat Anda dan saya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Nah, kalau Anda berkata Anda mengasihi Tuhan, pertanyaannya adalah seberapa besar Anda mengasihi Tuhan? Saudara, kasih itu tidak bisa dihitung dengan angka. Besar kecilnya itu bukan tergantung Anda Kristen 2 tahun atau 10 tahun, enggak. Kasih Tuhan itu, besar kecilnya itu hanya bisa diukur seberapa besar engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Seberapa sering engkau rela mengesampingkan keinginanmu dan lebih milih keinginan Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bisa diukur seberapa sering Anda ingin mengucap syukur daripada Anda mengeluh. Seberapa sering Anda mengenal Tuhan dan punya hubungan dengan Tuhan.
Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah firmankan, Anda harus sering bicara dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Anda harus akui, rasakan keberadaan Roh Kudus itu seperti seakan-akan ada orang di sebelahmu. Anda harus bicara dengan dia, libatkan dia dalam segala perkara. Saudara, kita itu jangan sampai kita lebih mengasihi diri sendiri. Karena kan 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 berkata, di masa sukar, di akhir zaman orang akan apa? Mencintai dirinya sendiri. Nah, kira-kira kata-kata sendiri itu ada Tuhan enggak di sana? Enggak. Pada zaman akhir ini banyak akan ada masa sukar. Dan karena masanya sukar, orang akhirnya menjadi egois. Mementingkan dirinya sendiri. Jangankan Tuhan, orang lain aja sudah enggak ada. Karena dirinya, ada katanya gini, mencintai, coba kita baca aja. 2 Timotius, kayaknya wajahnya wajah orang enggak percaya. 2 Timotius 3, Pak itu sampai tambah-tambahin, enggak. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya dan orang lain apa sendiri? Sendiri. Berarti dia saja. Bahkan mungkin pasangannya aja udah nggak direken. Udah nggak dipedulikan. Nah, kalau sudah sendiri itu, maka firman ini perlu saya sampaikan. Kasihi Tuhan. Jangan kasihi dirimu sendiri. Dan kalau orang sudah mengasihi dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, makin berbahaya lagi. Firman Tuhan berkata apa? Engkau tidak bisa mengabdi pada 2 tuan. Mamon atau dirimu. Mamon atau Tuhan. Karena engkau pasti akan suatu saat tidak mempedulikan yang satunya lagi. Tidak tahu siapa yang Anda pilih. Nah, kalau engkau sudah mengasihi dirimu sendiri, kelanjutannya jelas satu paket. Kalau kita makan di McDonald itu paket makan, nasi, ayam sama minum, sak paket. Orang yang mementingkan sendiri ujung-ujungnya akan jadi hamba uang. Pasti, itu dan soalnya bukan atau. Nah, saudara, banyak kesalahan terjadi di antara orang percaya karena mengejar menyenangkan sendiri, diri sendiri bukan Tuhan. Dan Anda akan lelah. Kalau Anda mencintai diri sendiri itu akan capek. Sekarang saya tanya, Anda yang berdoa kepingin kaya, kepingin sukses. Saya tanya, mentoknya punya duit berapa? Ayo Pak Jono, kan mungkin Tuhan aku ya kepingin diberkati. Mentoknya duitmu berapa? Maunya berapa? Tidak bisa sebut, sulit. Soalnya tidak pernah ada batasnya. Anda punya ini, kepingin itu. Punya itu, kepingin ini lagi. Tidak ada batasnya. Siapa yang puas punya duit 1.000? Nah. Siapa yang punya duit 1 juta? Nah. Siapa yang puas gajinya 10 juta? Katanya iya. Tapi begitu sudah dapat, lihat temennya, lu 15 juta gajinya. Tuhan, aku percaya jika engkau memberkati dia, engkau akan memberkati aku. Gitu ya. Ada malaikat lewat mungkin nyenggol, nggak sengaja lewat, dia mau nolong Pak Jono tapi lewat di depanmu. Lah kamu pelit gitu. Kamu sudah nabur kayak dia lah. Jadi nggak ada batasnya. Kalau mencintai diri sendiri itu Anda akan capek, akan lelah. Jadi percayalah saya sudah melihat banyak orang yang kepingin kaya, kepingin sukses, kepingin dahsyat jadi saluran berkat. Tapi ujung-ujungnya mencintai dirinya sendiri, bukan mencintai Tuhan. Saya dengan mata kepala sendiri dan telinga saya sendiri dengar waktu zaman papi saya masih hidup, saya masih kecil ya, mungkin saya lupa SMP atau SMA. Banyak orang kesini minta didoain papi saya. Papi saya doain sampai ngumbeli metu kabeh.
sampai puasa, sampai malam doa, sampai kurung sini sebut aku duduk jemaat iki. Oh alah sing mau isuk teko di doano proyek. Tapi begitu dapat lupa. Jadi Pak, kalau ini tendernya goal Pak, tak bangun gerejamu Pak. Tidak ada. Justru yang belikan ya jemaat-jemaat sendiri. AC apa dulu. Pak Made itu belikan AC, kursi. Nanti ada polisi datang belikan kursi. Dan justru orang yang tidak pernah janji kepingin berkati kalau sukses. Jadi tidak ada ceritanya Anda. Kalau Anda ingin jadi berkat itu, setia pada perkara kecil. Belikan kursi satu aja. Itu perkara kecil. Dan kamu akan memberikan banyak kursi. Karena harus setia pada perkara kecil. Tidak ada kamusnya, Tuhan aku berkata berlimpah-limpah supaya aku berkati gereja. Tidak ada kamus. Bertindaklah dulu, melangkah dulu dari hal yang kecil. Jadi kalau Anda ingin cintai dirimu sendiri, kepingin sukses karena kamu kepingin jadi berkat, itu sudah cuman 90% bisa meleset. Karena saya sudah sering dengar banyak orang kesini janji sama papi saya. Akan gini Pak, nanti kalau udah, oh Pak nanti gini Pak. Meleset. Luput. Do you understand luput? Meleset. Ingkar janji. Karena apa? Tujuannya bukan mengasihi Tuhan, tapi mencintai dirinya sendiri. Jadi, Anda jangan pernah fokus untuk mencintai dirimu sendiri, seperti yang dinubuatkan di Timotius ini. Karena nanti Anda akan jadi hamba uang. Kalau jadi hamba uang, gak mungkin jadi hamba Tuhan. Anda akan lelah. Terakhir, sebelum kita tutup dalam doa. Mengasihi Tuhan itu perlu, Anda kan sudah tanya ini, kenapa Anda mengasihi Tuhan? Anda bilang, iya Pak. Kenapa Anda mengasihi Tuhan? Karena butuh Tuhan? Karena ini jangan. Tapi karena Anda harus balas cintanya Tuhan. Nah seberapa besar cintamu sama Tuhan? Seberapa engkau berani menyerahkan, mengesampingkan keinginanmu di dalam keinginan Tuhan. Supaya engkau bisa seperti Yesus. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Tapi kalau engkau memaksakan kehendakmu, itu artinya engkau lebih cinta dirimu daripada cinta uang. Anda yang mengaku mencintai Tuhan, Anda harus bandingkan. Engkau kan mengasihi. Di sini ada yang tidak mengasihi diri sendiri? Tidak mungkin, pasti ada. Pasti semua mengasihi diri. Nah, bandingkan gede mana, besar mana cintamu ke dirimu dan cintamu ke Tuhan. Itu bisa kelihatan saat engkau berani ngomong di Getsemani seperti Yesus. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Karena aku ingin menyenangkan orang yang tak kasihi, yaitu melakukan perintahku. Nah, orang yang mengasihi itu perlu satu yang namanya apa? Setia. Kita buka Amsal 20 ayat 6. Ayat terakhir. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati lah, cinta Tuhan lah, ya. Tetapi orang yang setia, Anda boleh mengasihi Tuhan, tapi begitu egomu, harga dirimu, enggak. Nah, ini sudah, sabar itu ada batasnya Pak. Manusia itu juga manusia akhir. Kali ini saya tidak bisa maafkan Pak. Kalau kemarin-kemarin oke lah, tapi ini sudah sangat terlalu menyakitkan saya Pak. Berarti ternyata kalau ditimbang, mungkin cintamu ke dirimu tuh 1 kilo, ke Tuhan 1 on. Karena engkau bilang sabar itu ada batas, ya enggak ada batasnya sabar itu. Batasnya adalah ya cintamu ke Tuhan itu. Makin engkau besar mengasihi Tuhan, makin batas sabar itu makin besar. Kalau engkau mengasihi Tuhan lebih dari dirimu sendiri, Pak, ada ayatnya Pak, ada. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu.
Segenap itu ada sisa nggak? Nggak ada. Dengan segenap akal budimu, ada sisa nggak? Nggak ada. Segenap itu semua. Punya beras 1 kilo ya 1 kilo. Nggak 999 gram. Nggak. Gram ya Pak, masa nggak boleh Pak? Nggak boleh. Mengasihi dengan segenap jiwamu. Jiwa itu apa? Perasaanmu. Jadi nggak ada kamus berkata, Pak, kemarin saya maafkan Pak. Kali ini nggak bisa lagi Pak. Sudah terlalu sakit Pak. Berarti belum segenap jiwamu. Nah, banyak orang bilang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bisa hebat dalam ibadahnya, tapi tidak setia. Nah, setia itu terbukti saat kondisimu tidak baik, saat engkau dalam ada masalah. Pasangan suami istri itu setia, dikatakan setia saat si pria atau si wanita digoda cowok atau cewek lain, betul? Kalau di kamar berdua, kelihatan nggak setianya pria? Nggak kelihatan. Kelihatan nggak setianya istrimu? Nggak kelihatan. Justru saat istrimu diajak kenalan cowok ganteng, dan dia melihat ini iblis, nyala kok iblis. Itulah terbukti istrimu setia. Nah, kalau engkau setia mengasihi Tuhan itu bukan dalam keadaanmu enak, tapi dalam keadaanmu yang tidak enak. Disitulah tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Jadi kasih Tuhan dengan setia. Jika kita mengasihi Tuhan dengan setia, kita harus juga setia melakukan perintah-perintahnya. Karena cuma 2 cara mengasihi Tuhan. Kasih sesamamu dan lakukan perintah-perintahku. Apapun itu. Tuhan, ini nggak cukup. Dihitung-hitung kalau perpuluhan nggak cukup Tuhan. Nggak bulan ini aja Tuhan, nggak perpuluhan ya. Percayalah, saya pernah ngalamin. Sekali Anda toleransi, Anda akan terus toleransi. Tapi saat engkau berkata, Tuhan, waduh bulan ini belum perpuluhan Tuhan. Pas khotbah ini, ya wis Tuhan, aku setia. Setia itu justru saat engkau berpuluhan, saat duitmu enggak cukup, itu setia. Kalau duitmu berlimpah-limpah, perpuluhan itu enggak ada artinya. Bagimu kayak kacang goreng 1 biji, itu belum membuktikan engkau setia. Setia itu terbukti saat engkau berpuluhan, meskipun duitmu enggak cukup. Setia itu terbukti, engkau tetap mengucap syukur, karena Tuhan ngomong, di khotbah yang lalu kan saya ngomong, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki itu, Tuhan aku tetap mengucap syukur, meskipun keadaan tidak enak, karena aku mau setia mengasihi Tuhan. Setia itu terbukti saat engkau sulit untuk mengasihi Tuhan, karena keadaanmu. Tidak ada Tuhan lain seperti Tuhan kita yang sudah membayar dan membuktikan cintanya kepada kita. Saya undang tim musik maju, nyanyikan lagu yang terakhir. Saudara, saya undang bangkit Anda berdiri. Putuskanlah untuk punya komitmen, punya tekad untuk setia sampai akhir hidup. Engkau tidak akan pernah tahu usiamu. Hari ini engkau mungkin ibadah. Mungkin minggu depan kita yang ibadah nutup petimu. Tidak ada yang tahu usia orang. Karena itu setialah sampai akhir hidup. Saya percaya pujian ini juga disiapkan untuk kita. Biarkan kita seperti pujian ini yang tetap setia. Setia untuk mengasihi Tuhan. Mintalah hati seperti Daud yang senantiasa merindukan Tuhan. Mintalah hati seperti Yesus yang rela berani berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Kemarin saya ngomong sama anak muda yang sukses itu. Kamu tahu, kita itu umat Kristen itu tidak punya modal. Bahkan untuk cinta ke Tuhan aja loh. Saya ngajari, minta Tuhan kasih anakku cinta, mencintai engkau.
seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi berikan cinta pada hati Yesus, kami. Engkau baik bagiku. Lakukan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita, berikan cinta di hati kami Tuhan, karena cinta akan rumah-Mu menghanguskan aku. Bawa kami mengasihi Engkau, Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Katakan ku tetap setia Tuhan, janjikan kepada Dia. janji Lalu pandangkan sampai ku ku tetap ucapkan janji-Mu Dia. Sampai akhir. Berikan kami Tuhan hati mengasihi Engkau seperti wanita itu Tuhan, yang memberikan segalanya. Ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih daripada diri kami. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami untuk tetap mengasihi Engkau. Mungkin kami sudah mengalami banyak kecewa karena Tuhan seakan-akan diam, seakan-akan tidak peduli keadaan kami. Tapi percayalah, Tuhanmu itu lihat apa keadaanmu. Tuhanmu itu ada, dan Dia tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Kami mau nekat Tuhan, kami mau berkomitmen. Hari ini kami putuskan lagi Tuhan, kami putuskan ulang. Kami akan setia sampai akhir hidup kami. Saat kami pulang pada Engkau, jangan biarkan iman kami jatuh Tuhan. Jangan biarkan kami tidak setia. Paksa kami untuk tetap setia, karena kami tahu setia kepada Engkau itu adalah kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau yang terus menuntun kami tetap setia. Bukan setia mencintai diri kami sendiri, tapi mencintai Engkau lebih dari segalanya. Karena kalau kami mengasihi Engkau lebih, otomatis kami akan juga mengasihi sesama kami lebih lagi. Terima kasih Bapak, ajar kami, kuatkan kami untuk menuruti perintah-perintah-Mu. Karena hanya itu cara kami mengasihi Engkau, membalas cinta-Mu, membalas karya salib yang dahsyat itu Tuhan.
Kami percaya kesembuhan sudah kami dapatkan. Kami percaya pertolongan Tuhan sudah kami dapatkan. Kami percaya pemulihan sudah kami dapatkan. Karena ada garansi kayu salib itu Tuhan, yang akan menghancurkan segala kuasa kegelapan yang menggoda, menggocoh kami. Kami percaya kami ini mengasihi Engkau Tuhan, dan kami mau mengasihi Engkau. Mungkin hari-hari ini kami kurang mengasihi Engkau, tapi kami hari ini memutuskan, aku mau belajar lebih mengasihi Engkau dengan cara mengasihi sesamaku, bahkan musuhku, dengan cara melakukan perintah-perintahku, dengan cara aku berani berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu saja jadi. Sampai akhir